Iya, sekarang yang ke-10. Kita baca barang dulu. Barangkali dengan mengulang-ulang, kasratu tikror, dengan banyaknya mengulang, insya Allah terhafal dengan sendirinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala gommin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu rawahul Bukhari. Nah, hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memberikan kabar. Jadi dalam ilmu balaghah, sesuatu yang dilontarkan atau diucapkan, baik itu dari kalamullah atau kalamul Rasul, itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah khobar. Khobar itu yang menuntut untuk dibenarkan atau didustakan. Yang kedua adalah insya. Insya ini tuntutannya nanti adalah mengamalkan atau meninggalkan. Jadi kalau saya mengabarkan sesuatu kepada antum, contoh saya kabarkan bahwa meninggal dunia tadi malam. Kalian mau membenarkan atau enggak itu urusan antum. Paham? Karena ini adalah tuntutan dari khobar yang saya sampaikan. Kalau saya mengatakan bahwa makanlah sekarang, antum tidak saya tuntut untuk membenarkan atau mendustakan, tapi saya tuntut untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, di hadis yang mulia ini Rasulullah mengabarkan, yaitu ma yusibul muslimah. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah. Muslim di sini adalah maf'ulun bih, atau istilahnya dalam ilmu nahwu adalah objek. Yang mana nanti fa'ilnya, pelakunya adalah ma. Yang mana ma di sini dikenal dengan mahnafiyah. Mahnafiyah, ai musibah apa saja yang menimpa seorang muslim secara umum, cuma nanti Rasulullah mendatangkan dengan sebagian dari afrodil umum, dalam artian person-person keumuman disebutkan. Ini nanti yang sering terjadi. Jadi seorang muslim atau muslimah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian kenikmatan ataukah ujian musibah yang makruh, yang tidak disenangi oleh jiwa. Tapi pada hakikatnya musibah tersebut, di balik semua itu ada kebaikan bagi mereka yang mau mentadabburinya atau memahaminya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin." Benar-benar kami akan menguji kalian. Siapapun kalian pasti akan diuji. Berupa kekurangan harta, kekurangan anggota tubuh, kelaparan, rasa takut, dan yang lainnya. Di ayat yang lain disebutkan bahwa tujuan dari ujian tersebut agar Allah mengetahui siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta keimanannya. Jadi seorang muslim atau muslimah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujian itu sekedar atau sesuai dengan dengan kadar keimanan seseorang. Maka ujian yang paling berat itu akan ditimpakan bagi mereka yang memiliki keimanan yang banyak juga, yang kokoh juga. Maka para nabi dan para rasul ujiannya berat-berat. Orang yang imannya setengah-setengah, imannya sedikit gitu, maka ujiannya pun akan sedikit.
Sesuai dengan apa? Dengan kadar keimanan yang kita miliki. Karena Allah nggak mungkin memberikan pembebanan kepada kita ma la yutok, apa yang kita tidak sanggupi. Amrun la yutok, perkara yang tidak bisa dilakukan itu nggak mungkin. Karena Allah fala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu itu tidak mungkin menzalimi kalian sedikit pun. Jadi kalau kita tertimpa musibah, maka itu pasti Allah tahu kita punya kemampuan dalam menerima musibah tersebut. Kemudian Rasulullah memperincikan min nasobin. Nasob di sini adalah ta'ab. Kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah ta'ab, kelelahan. Baik itu lelah dalam hal ibadah ataukah lelah dalam hal urusan dunia. Semua nanti akan berbuah pahala kalau diikat dengan sabar. Nanti kita sebutkan di belakang nanti. Jadi kelelahan apapun yang kita raih, apakah itu lelah bekerja, lelah ngurusin anak, lelah ngurusin anak orang yang dititipkan di sekolah ini, semua akan berbuah apa? Pahala. Karena ini adalah kelelahan. 6. Jadi lelah dalam urusan dunia, lelah dalam urusan agama, lelah dalam urusan ibadah akan berbuah pahala. Wala wasobin. Wasob di sini adalah kelelahan yang berkepanjangan, yang beristimror, yang senantiasa. Ada seorang itu kena penyakit tak kunjung sembuh. Ya kena penyakit kanker atau ayan gitu enggak sembuh-sembuh. Maka ini namanya apa? Wasobin. Jadi kalau nasob adalah kelelahan yang mungkin datang, mungkin pergi. Tapi kalau wasob ini adalah kelelahan yang tiada hentinya. Berjalan terus setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Ini namanya apa? Wasobin. Wala hammin, tidak pula ham. Ham ini adalah kesedihan yang belum terjadi, tapi kemungkinan akan terjadi. Contoh, ada seorang karyawan, mungkin guru atau karyawan, diponis atau dikasih tahu sama pimpinannya bahwa kamu akan saya pecat 2 bulan lagi. Ya kan? Maka dia akan merasa gelisah, tidak tenang, sedih. Karena apa? Karena musibah yang akan menimpanya 2 bulan berikutnya. Atau ada seorang dokter mengatakan bahwa kamu ini 5 bulan lagi akan meninggal dunia. Umurmu enggak panjang. Maka dia akan mengalami apa? Hammun. Kesedihan yang akan dia hadapi untuk masa depan, masa akan datang. Wala huznin. Huznin ini adalah kesedihan. Kesedihan yang sedang dia rasakan. Apakah itu sakit yang dia alami? Kepergian anggota keluarganya mungkin? Atau kekurangan belanja? Mau beli beras enggak ada? Mau ngasih susu anak-anak enggak ada? Dia akan merasa sedih kan? Wala adzan, tidak pula adza. Adza ini adalah penyakit. Penyakit yang dari dalam atau dari luar disebabkan oleh kita ataukah disebabkan oleh alam. Ini semua namanya apa? Adza. Nah, yang terberatnya adalah gommin. Kesedihan, penyakit, kelelahan yang menyebabkan dia pingsan, yang menyebabkan dia kehilangan akal. Ini namanya apa? Gommun. Dia tidak sadar dengan penyakit yang dia rasakan, menyebabkan dia koma, pingsan, dan yang lainnya. Hatta syaukati, hingga duri, ini yang terkecilnya. Dari musibah-musibah yang disebutkan oleh Rasulullah, yang terkecilnya adalah duri yang mengenai tubuh kita, kaki kah, paha kah, tangan kah? Apakah itu duri dari tanaman atau duri dari yang lainnya? Jadi ini adalah musibah-musibah yang pasti akan menimpa kita.
Maka Rasulullah memberikan motivasi dengan menyebutkan keutamaan, yaitu illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Jadi yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Tapi diikat dengan apa? Sabar. Kalau sekiranya setiap musibah yang menimpanya itu dia dasari dengan sabar. Kalau dia terkena duri, aduh, ini dia tidak sabar, ini dia mengeluh. Dia mengeluarkan reaksi baik dengan lisan ataukah dengan anggota tubuh, maka ini menunjukkan dia tidak sabar. Karena sabar itu adalah habsun nafsi anit tajazzu, menahan jiwa dari berkeluh kesah, baik dengan gerakan, dengan lisan atau dengan apalah yang menunjukkan dia tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho dengan keputusan Allah. Demikian juga orang yang suka menceritakan musibah yang dia alami. Tahu nggak, kemarin saya itu begini-begini. Sakit betul. Sementara dia cerita kepada orang yang nggak pas, dalam artian tidak memberikan solusi kepadanya. Oh ya, kamu ke tukang urut aja, atau kamu ke dokter periksa mungkin ada ya. Ini solusi kan? Tapi kalau hanya dia menceritakan saja, yang tujuannya agar dia dikasihani, agar dia diperhatikan dan yang lainnya, ini akan mengantarkan dia kepada berkeluh kesah saja. Yang itu akan berujung kepada tidak ridho dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah keutamaan bagi mereka yang bersabar ketika tertimpa musibah, yang pertama di sini disebutkan di sini adalah takfirul dzunub. Akan dihapus kesalahan-kesalahan kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dilalatul mahabbati alaih. Bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Kalau seseorang ditimpakan musibah, apapun musibah tersebut, ini bukti Allah cinta kepadanya. Dari sisi apa Allah cinta? Iya, Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita itu istimraru fil ghaflah. Yaitu berkelanjutan atau berkesinambungan dalam kelalaian. Kenapa? Karena biasanya orang yang diberikan kenikmatan terus-menerus, sehatkah, rezeki yang Masya Allah mudah datang dan yang lainnya, dia akan berujung kepada ghaflah, lalai. Tapi ketika ditimpakan suatu musibah, dia akan teringat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mau atau ingin kita itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan musibah yang ditimpakan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila ingin mencintai suatu kaum, dia pasti mengujinya. Fa in radiya, jika mereka ridho, maka Allah pun ridho. Jika mereka murka, Allah pun akan murka kepadanya. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Faedah yang ketiga adalah balasan surga diperoleh bagi mereka yang bersabar ketika tertimpa suatu musibah. Tak kala ada seorang sahabiah, seorang wanita datang kepada Rasulullah yang dia mengalami penyakit ayan. Tahu ayan? Penyakit kayak istilahnya ya, dia sering membuka aurat, sering ya kayak kelakuannya orang gila gitu. Cuma dia tanpa dia sadari. Nah, ketika penyakit ayannya ini datang, dia sering membuka aurat tanpa dia sadari. Kemudian datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah untuk kesembuhan." Kata Rasulullah, "In sabarti walakil jannah." Jika engkau bersabar atas musibah yang menimpamu ini, maka bagimu surga.
Bahkan ada seorang sahabat yang dia lebih senang sakit daripada apa? Daripada sehat. Karena dia tahu keutamaan orang yang sakit itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwa insyiti, dan jika engkau mau, aku doakan kepada Allah kesembuhan untukmu. Tapi perempuan ini, sahabiah ini meminta agar apa? Agar dia bersabar saja, cuman didoakan ketika datang penyakit ayahnya dia tidak tersingkap auratnya. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang kedua, yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang sifatnya nasruhu wa ta'yiduhu. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dan senantiasa menguatkannya. Maka dalam hadis yang mulia ini, Imam Nawawi dan ulama yang lainnya menempatkannya di dalam kitab-kitab dalam bab sabar, pembahasan tentang sabar. Karena memang musibah yang kita rasakan, kapan berbuah pahala, kapan berbuah kebaikan, jika disertai dengan kesabaran. Akan tetapi kesabaran itu inda sodamatil ula, ketika di awal hentakan, ketika di awal musibah. Adapun sudah berlalu gitu, udah saya sabar aja. Ini bukan sabar, tapi apa? Pasrah. Sabar itu ketika di awal terjadinya suatu musibah. Nah, ini yang bisa dijelaskan dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.